Momi kenapa menangis? Pakti Kalena menangis bahagia ya. Tanya Kiala, dia mulai bisa bersuara ketika Momi dan dadinya baru saja selesai mengucapkan janji suci, sudah selesai bertukar cincin pernikahan yang sangat indah. Kilau cincin berlian itu membuat kedua mata Kiara ikut berbinar-binar juga. Akhirnya Kiara melihat sang Momi seperti Barbie serial kartun kesukaannya dan melihat sang ayah yang setampan Ken. Bahkan berkali-kali lipat lebih tampan. Kak, panggil Rami pula lalu memberikan pelukan. Entah apa arti dari pelukan ini, Rami juga tidak bisa memahaminya. Pelukan selamat, tapi mereka menikah secara sembunyi-sembunyi, bahkan dihadapkan pula pada pernikahan Om Brian dengan wanita lain beberapa hari ke depan nanti. Rami juga tidak bisa bahagia dengan leluasa, apalagi dia memahami bagaimana hati Kak Kara. Hidupnya selama ini sudah susah. Sekarang Kak Kara hanya ingin hidup tenang dan membahagiakan Kiara. Tapi ternyata untuk membahagiakan Kiara harus menempuh jalan yang sulit. Selesai memeluk Kara, kini Rami berjongkok memeluk Kiara. Selamat ya Kiala, akhirnya sekarang Kiara memiliki keluarga yang utuh. Tidak hanya ada Momi, tapi juga ada Dedi, ucap Rami. Dia ucapkan kalimat ini dengan begitu tulus meskipun awalnya sedikit meledek dengan mengikuti cara bicara Kiara yang jedal. Terima kasih, Tante Lami yang cantik, balas Kiara. Rami memeluk Kiara semakin erat, tak bisa memungkiri bahwa pernikahan ini membuat Kiara bahagia, sangat bahagia. Jadi Rami tak ingin melewatkan kebahagiaan anak tersebut. Bagaimana jika sekarang kita ambil foto? Ucap Jody yang akhirnya ikut buka suara. Setuju, balas Kiara antusias. Yang pertama kali mengambil foto adalah sepasang pengantin malam ini, yaitu Kara dan Brian. Sebelum foto diambil, Kara menciptakan jarak yang nampak jelas, namun dengan kuat Brian menarik pinggang wanita tersebut dan dia dekap dengan erat. Rami dan Kiara sampai cekikikan bahagia melihat kemesraan tersebut. Apalagi Ramu, dia tak menyangka Om Brian akan bersikap begitu agresif. Seolah pernikahan ini beliau lakukan bukan hanya sekedar untuk Kiara, namun memang benar-benar ingin menikahi Kak Kara. Selesai Kara dan Brian, kini Kiara ikut bergabung di antara kedua orang tersebut. Hingga terciptalah sebuah foto keluarga yang sangat indah. Rami juga berulang kali memaksa Kara untuk tersenyum. Jadi dalam foto tersebut tak ada satupun yang merasa murung. Terakhir Jody dan Rami ikut bergabung dalam foto agar menjadi bukti bahwa merekalah yang jadi saksi dalam pernikahan ini. Sekitar jam 8:30 malam barulah mereka semua pulang. Masuk kembali ke dalam rumah ini dengan status yang sudah berubah. Kara dan Brian bukan lagi teman seperti dulu, bukan juga hanya sekedar kedua orang tua Kiara. Tapi sekarang mereka adalah sepasang suami dan istri. Ketika pulang kini sudah ada pelayan yang menyambut mereka. Bahkan untuk minum kini perlu repot-repot datang ke dapur, hanya perlu duduk di ruang tengah dan minuman itu datang dengan sendirinya. Di tangan Brian hidup Kara dan Kiara benar-benar berubah dan Rami ikut menikmati semua perubahan ini. Bi, apa boleh aku minta irisan buah? Tapi bawa ke kamarku, pinta Rami pada salah satu pelayan. Tentu saja boleh Nona, saya akan segera mengantarnya ke kamar Anda, jawab pelayan tersebut dengan kepala yang menunduk sopan. Kini Rami mulai menikmati semuanya, seperti Kiara. Kiara, bagaimana jika malam ini tidur bersama Tante? Tanya Rami kemudian pada bocah tersebut. Rami, apa maksudmu mengajukan pertanyaan seperti itu? Sahut Kara dengan cepat, raut wajahnya juga berubah jadi tidak senang. Kenapa aku harus tidur di kamar Tante Lami? Tanya Kiara pula, bingung. Sedangkan Brian malah diam-diam tersenyum kecil. Bagaimanapun juga ini adalah malam pertamanya dengan Kara. Tapi apalah artinya malam pertama? Lagi pula 5 tahun lalu mereka sudah melalui semuanya.
Tidak apa-apa Kiara, tante hanya menawarkan saja. Jika tidak mau ya sudah, balas Rami, kalau begitu aku permisi dulu, ya. Selamat malam, timpal Rami kemudian, lalu pergi meninggalkan ruang tengah. Ayo kita ke kamar juga, Kiala sudah mau tidur. Sini, biar Dedi menggendongmu, balas Brian, juga langsung mengangkat sang anak hingga berada dalam gendongannya. Dengan menghela nafas berat, Kara mengikuti langkah kaki Brian. Sampai mereka bertiga tiba di dalam kamar. Brian membantu Kiara mengganti gaunnya yang seperti seorang putri, ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan tangan juga membasuh wajah, lalu menggunakan baju tidur dan siap berbaring di ranjang. Tanpa instruksi apapun dari Kara, Brian melakukan semua itu untuk sang anak. Selama ini Brian memang tidak pernah mengurus anak kecil, tapi ketika sudah dihadapkan dengan Kiara dia tidak merasa canggung sedikit pun. Di saat Brian mengurus sang anak, Kara juga mengganti bajunya sendiri. Melepas gaun berwarna putih yang dia kenakan dan diganti dengan baju tidur. Untuk beberapa saat Kara terus menatap gaun putih itu dengan pikiran yang berkecamuk. Semoga jalan yang kupilih ini tidak salah, semoga semuanya tetap baik-baik saja di masa depan. Batin Kara. Ya Tuhan, lirihnya pula, namun hanya mampu terucap di dalam hati. Kara, panggil Brian dari arah luar. Kara yang masih berada di dalam kamar mandi jadi tersadarkan dari semua lamunannya. Dengan perlahan Kara kemudian membuka pintu tersebut. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali berada di dalam kamar mandi? Tanya Brian, dia sedikit cemas. Namun Kara sedikit pun tidak ada niat untuk menjawab pertanyaan Brian, dia justru melewati begitu saja pria itu dan menuju ke arah ranjang. Kiara sudah tidur, sepertinya dia benar-benar lelah, ucap Brian lagi. Hari ini Kiara memang banyak sekali aktivitasnya, mulai dari pagi sampai malam seperti ini. Dari berbelanja dan bermain di mall, belajar sepeda sampai menghadiri pernikahan kedua orang tuanya. Tapi Kara lagi-lagi tidak menanggapi ucapan Brian, dia pilih langsung duduk di tepi ranjang tanpa menoleh sedikit pun ke arah pria tersebut. Kara justru menatap sang anak yang sudah tertidur pulas. Dia belai lembut wajah Kiara, Momi melakukan ini semua demi kamu nak, maafkan Momi. Selama ini Momi sudah membuatmu hidup serba pas-pasan, batin Kara. Dia sadar betul tak akan mampu memanjakan Kiara seperti Brian memanjakan sang anak, Kara tak memiliki uang sebanyak itu. Apa yang dia punya hanyalah kasih sayang tulus sebagai seorang ibu. Tanpa sadar Kara menangis lagi, namun dengan cepat dia hapus air matanya agar Brian tak melihat. Kara mana tahu bahwa saat itu Brian memang sudah tidak ada di sini, pria itu sudah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya sendiri. Ketika Kara hendak naik ke atas ranjang, barulah Brian keluar dari dalam kamar mandi. Membuat tatapan mereka sejenak bertemu, tapi Kara memutusnya lebih dulu. Kenapa duduk di sini? Pergi, titah Kara, sebab Brian tiba-tiba justru duduk di sampingnya. Bagimu pernikahan ini mungkin hanya demi Kiara, tapi bagiku tidak, ucap Brian. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan sungguh-sungguh, menatap kedua mata Kara dengan intens. Apa maksudmu bicara seperti itu? Bagiku ini adalah pernikahan yang sesungguhnya, aku akan menganggapmu sebagai istriku jadi ku harap kamu juga melakukan hal yang sama. Mulut Kara sampai ternganga saat mendengar hal tersebut, Brian selalu saja seperti ini, selalu berhasil membuatnya tak bisa berkata-kata dengan semua ulahnya. Mana bisa mereka saling menganggap sebagai suami istri yang sesungguhnya, sebab pernikahan ini terjadi karena terpaksa. Bagi Kara pernikahan Brian dan Nona Iriana lah pernikahan yang nyata, bukan pernikahan mereka. Jangan bicara sembarangan Brian, kamu tidak lupa dengan syarat yang aku mintakan? Tanya Kara. Tidak,
Tapi jika kamu memiliki syarat maka aku juga memiliki syarat, balas Brian. Mulut Kara seperti dibungkam dengan paksa, selalu merasa terkejut dengan semua ucapan Brian. Lihat aku sebagai suamimu, perlakukan aku selayaknya seorang suami, pinta Brian. Kamu gila Brian. Tidak, aku tidak mau bersandiwara Kara. Aku benar-benar ingin memberikan keluarga yang utuh untuk Kiara. Aku tidak memaksamu untuk melakukan itu semua, jangan merasa terbebani, Brian. Kita tidak perlu bersikap layaknya suami dan istri, bahkan kamu boleh menganggapku sebagai orang asing. Brian menggeleng. Apa kamu tahu, selama ini aku sudah jadi asing untuk hidupku sendiri. Aku tidak tahu apa tujuan hidupku selain menemukan kamu, balas Brian. Dan lagi-lagi berhasil membuat Kara terdiam, hatinya sesaat berdenyut nyeri mendengar kata-kata itu. Pernikahanku dengan Iriana bukanlah pernikahan yang aku inginkan, ini semua perjodohan, jelas Brian gamblang, tak ingin. Ada yang ditutup-tutupi di antara mereka. Yang aku inginkan adalah kamu Kara, ini bukan hanya tentang Kiara. Tapi juga tentang aku dan kamu. Di antara pemikirannya yang gamang Kara coba mencerna semua ucapan Brian malam ini dengan lebih hati-hati. Tatapan Brian membuatnya membeku, apa yang telah terjadi selama ini memang membuat hubungan mereka jadi terasa berbeda. Mereka bukan lagi seseorang yang sama seperti 5 tahun lalu, yang tiap kali selalu berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Brian bukan lagi anak geng motor yang hanya tahu caranya bersenang-senang, Kara bukan lagi seorang wanita yang berbuat semaunya. Kini usia mereka lebih dewasa, memiliki pemikiran yang lebih matang dan juga mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu tentang Kiara. Apa kamu berpikir bahwa aku sudah melanjutkan hidup selama 5 tahun terakhir ini? Tanya Brian, dia terus bicara karena kini Kara hanya diam. Membalas tatapannya tak kalah dalam, namun Brian tak benar-benar tahu apa yang ada di dalam isi kepala sang istri. Brian hanya bisa menebak-nebak. Jika itu yang kamu pikirkan berapa pemikiranmu salah. Karena aku tidak pernah benar-benar bisa melupakan semua yang terjadi di antara kita. Hidupnya seperti berhenti di saat kamu pergi, ucap Brian, dia akui semuanya dengan sungguh-sungguh. Ingin Kara paham bahwa keberadaannya di sini bukan karena keadaan, bukan karena merasa terpaksa. Tapi memang disinilah yang Brian inginkan. Bersama Kara dan juga Kiara. Dan mendengar semua kata-kata itu Kara seperti berada di antara percaya dan tidak percaya. Ucapan Brian terdengar seperti tidak masuk akal, tapi sorot mata Brian yang sendu membuatnya tak mampu menepis kata-kata itu. Sebab selama 5 tahun terakhir Kara juga merasakan. Kara pikir setelah pergi jauh dari Brian maka dia akan melupakan semua yang terjadi, tapi ternyata tidak. Terus kabur dari Brian justru membuatnya selalu teringat. Sampai nama Brian pun begitu membekas di dalam hati. Menyadari akan hal ini Kara akhirnya memutus tatapan mereka berdua yang seperti garis lurus, dia menunduk dan mengusap wajahnya frustasi. Jika memang mereka saling menginginkan tapi tidak dengan cara seperti ini. Memang semuanya demi Kiara, memang juga semuanya demi aku dan kamu. Tapi tidak seharusnya sampai mengorbankan kebahagiaan orang lain. Syaratku tidak akan berubah Brian, tetap nikahin Nona Iriana seperti rencana yang telah kalian buat, ucap Kara, akhirnya dia buka suara. Namun kini Kara lebih pelan daripada biasanya, tidak menggebu-gebu dan penuh emosi seperti beberapa saat lalu. Apapun tentang perasaanmu pada hubungan kita, ku rasa ini hanya terbawa suasana. Kamu terlalu bahagia karena tahu tentang Kiara, sampai bersedia melakukan apapun tapi, bukan ini yang sebenarnya aku inginkan, ucap Kara lagi. Bukan dengan menyakiti orang lain, bukan dengan menciptakan peluang luka baru untuk Kiara dan juga untukku. Aku mohon Bri,
Pahami sedikit saja posisiku, pinta Kara. Sebuah permohonan yang membuat Brian jadi terdiam, kini Brian jadi pendengarnya. Ingin mendengar semua rasa yang selama ini Kara tanggung. Selama ini aku sudah berjuang sendirian membesarkan Kiara, tidak sekali. Berkali-kali orang menatapku rendah karena memiliki anak tanpa suami. Aku sudah puas dengan tuduhan seperti itu dan sekarang aku tidak ingin ada yang merendahkanku lagi. Berhubungan denganmu sekarang adalah hal yang membuatku takut. Apalagi Kiara sudah semakin besar, dia mulai paham apa pendapat orang-orang, jelas Kara. Sebenarnya Kara tidak ingin membicarakan tentang hal ini panjang lebar, tapi Brian terus menyudutkannya dalam hubungan yang rumit. Maafkan aku, ucap Brian, tiba-tiba bicara seperti ini di saat Kara berhenti berucap. Kamu tidak salah Brian, kamu tidak pernah salah dalam hidupku. Semua yang aku jalani sekarang adalah pilihanku sendiri. Hanya saja, aku sudah lelah, aku tak ingin ada masalah apapun lagi di masa depan. Apa boleh aku memelukmu? Tanya Brian lirih. San air mata Kara langsung jatuh saat itu juga, tanpa persetujuan Kara Brian pun memeluk tubuh sang istri dengan erat. Malam pertama yang biasanya dilewati dengan senyum bahagia, kini jadi penuh air mata Kara. Namun dia juga tak bisa menangis sepuasnya sebab tak ingin mengganggu Kiara yang sedang tertidur pulas. Jadi Kara menahan tangisannya tersebut, membungkam mulutnya menggunakan dada Brian yang memeluk erat. Selesai bicara panjang lebar ada sedikit kelegaan di dalam hubungan keduanya. Brian mulai memahami bagaimana isi hati dan keadaan Kara, membuatnya pun tak bisa menggebu-gebu untuk memaksakan kehendaknya. Brian harus menahan semua rasa di hati, termasuk cinta yang selama ini dia pendam rapat-rapat. Memang benar, sebelum memulai semuanya Brian harus mengakhiri segala sesuatunya dengan Iriana. Ketika pagi datang Kara tetap bersiap untuk pergi bekerja dan kali ini Brian tidak melarangnya lagi, apapun yang membuat Kara nyaman tak akan Brian ganggu-ganggu lagi. Kiara bagaimana? Tanya Kara, kini mereka bertiga sudah berada di meja makan. Rami sudah pergi lebih dulu karena dia pergi dengan membawa bekal yang disiapkan oleh pelayan, jadi tidak ikut sarapan bersama. Rami memang sengaja pergi lebih dulu karena ingin memberikan banyak waktu untuk keluarga baru ini berkumpul, apalagi kemarin Kara dan Brian baru saja menikah. Rami tidak ingin keberadaannya mengganggu. Meskipun pernikahan ini adalah pernikahan yang terkesan dipaksakan, tapi bagaimanapun Kara dan Brian memang telah terhubung sejak lama. Pasti banyak hal yang ingin dibicarakan untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Aku akan di rumah saja, mungkin nanti keluar selama 1 jam. Bagaimana jika Kiara bersamaku saja, tidak usah ke daycare, tawar Brian. Sekarang Kara dan Brian sudah sepakat untuk membicarakan semuanya, tak ingin keras dengan ego masing-masing. Nanti saat Dedi pergi selama 1 jam apa boleh aku main ke daycare? Aku ingin bertemu dengan Noah. Ingin aku katakan bahwa Om Tampan Cekalang adalah dadiku, ucap Kiara, ikut buka suara bahkan terkesan lebih cerewet daripada orang-orang dewasa. Kiara juga bicara dengan penuh bangga, tak sabar rasanya membagi kabar bahagia ini bersama teman-teman barunya. Sekarang Kiara tidak hanya memiliki seorang Momi, tapi juga Dedi. Dedi setuju, bagaimana dengan Momi? Balas Brian. Kara mengangguk. Ye, pekik Kara dengan riang. Saat Kara hendak pergi Brian mengantarkan sang istri sampai ke halaman rumah, dia sambil menggendong Kiara. Ingin sekali rasanya Brian memeluk Kara, mencium keningnya sebagai tanda pisah. Namun kini semua perasaan itu harus dipendam dalam-dalam. Dadah Momi, sampai jumpa nanti Sol ya. Ucap Kiara. Iya sayang, dadah, balas Kara, dia juga. Melambaikan satu tangannya mengimbangi antusias sang anak. Tunggu dulu, Dedi tidak mau mencium Momi.
Celetuk Kiara tiba-tiba. Kedua mata Brian sampai mendelik saat mendengar pertanyaan anaknya tersebut, seolah Kiara mampu mendengar suara hatinya.